Dasar karyawan kontrak gak guna. Otak kamu itu isinya apa? Aku dimaki sampai satu kantor berhenti bekerja. Mereka pikir aku lemah karena gak melawan. Padahal, saat aku menunduk, aku sedang mengetik kode terakhir untuk menghapus masa depan mereka dari sistem perusahaan ini selamanya. Suasana ruang makan kecil di kantor atau pentri yang biasanya tenang mendadak bising oleh gelak tawa. Bayu berdiri mematung dengan kemeja putih yang kini basah kuyup karena tumpahan kopi hitam. Di depannya, Doni sang manajer operasional tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang cangkir kosong. Doni sengaja menyenggol tangan Bayu hingga kopi itu tumpah tepat ke dada Bayu. Aduh, maaf ya Bey. Lagian tangan kamu itu lemes banget kayak kerupuk kena air. Orang kaya kamu mah cocoknya bersihin meja sama nyapu lantai, bukan kerja di kantor mentereng begini. Ucap Doni dengan nada menghina yang sangat kencang agar terdengar staf lain. Beberapa karyawan lain ikut tertawa sinis. Mereka menganggap Bayu hanya sampah di kantor ini karena statusnya yang cuma karyawan kontrak bagian administrasi. Bayu hanya menunduk tanpa membalas sepatah kata pun. Dia mengambil tisu di atas standing desk lalu mulai mengusap kemejanya pelan. Jangan cuma dilap, sekalian peltuh lantai sampai mengkilap. Biar ada gunanya kamu di sini. Bentak Doni lagi sebelum melenggang pergi dengan gaya angkuh. Bayu masih diam. Saat semua orang sudah keluar dari pentri, dia merogoh saku celananya dan mengambil telepon genggam. Dia tidak terlihat sedih atau marah. Matanya justru sangat tenang, hampir terasa dingin. Bayu membuka aplikasi notepad di ponselnya dan mengetikkan satu nama, Doni Pratama. Di bawah nama itu, Bayu menuliskan angka 1. Itu adalah jumlah penghinaan yang dia terima pagi ini. Bayu menarik napas dalam lalu memasukkan kembali ponselnya. Dia tahu bahwa semua tawa yang pecah tadi adalah awal dari kehancuran mereka yang tidak akan pernah mereka duga sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhir dia menjadi orang yang lemah. Pukul 2 siang adalah waktu paling melelahkan bagi Bayu. Meja kerjanya penuh dengan tumpukan dokumen yang sebenarnya bukan tugas dia. Doni sengaja memberikan semua pekerjaan berat itu agar Bayu tidak punya waktu istirahat. Saat Bayu sedang fokus mengetik, sebuah gumpalan kertas mendarat tepat di kepalanya. Woi Bayu, itu laporan stok barang bulan lalu sudah selesai belum? Jangan lambat dong, dasar otak siput, teriak Riko. Kaki tangan Doni yang duduk tidak jauh dari sana. Bayu menoleh pelan. Sedikit lagi selesai Mas Riko. Riko berdiri lalu menghampiri meja Bayu. Dia menggebrak meja dengan keras hingga monitor komputer bergoyang. Mas Riko, panggil Pak Riko tahu. Kamu itu cuma kacung di sini. Ingat ya, kalau laporan ini salah satu angka saja, saya pastikan kontrak kamu tidak akan diperpanjang bulan depan. Beberapa rekan kerja di sekitar hanya menonton tanpa ada niat membela. Mereka sudah terbiasa melihat Bayu diperlakukan seperti binatang. Bayu hanya mengangguk patuh sambil memperbaiki posisi kacamatanya yang sedikit miring. Setelah Riko pergi, Bayu segera menggerakkan jari-jarinya di atas papan ketik dengan sangat cepat. Dia tidak sedang mengerjakan laporan stok barang. Layar monitornya menampilkan barisan kode pemrograman yang sangat rumit. Dengan beberapa ketukan saja, Bayu berhasil menembus dinding keamanan sistem kantor pusat. Dia memasukkan sebuah perintah rahasia yang akan berjalan secara otomatis setiap tengah malam. Bayu melihat sebuah folder tersembunyi milik bagian keuangan yang tersimpan di dalam peladen utama. Dia menarik ujung bibirnya sedikit sambil menatap layar. Identitasnya sebagai ahli keamanan sistem yang dulu sempat hilang kini mulai hidup kembali di balik meja administrasi yang kecil ini. Dia membiarkan semua orang menganggapnya bodoh karena itulah cara terbaik untuk menghancurkan mereka dari dalam. Pagi itu ruang rapat mendadak panas. Direktur utama baru saja keluar dengan wajah merah padam setelah melihat laporan keuangan mingguan yang kacau. Doni berdiri di depan semua staf dengan wajah yang dibuat-buat panik, padahal dia sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Mohon maaf Pak Direktur sedang marah besar. Ini semua karena ada kesalahan input data di bagian administrasi. Bayu, berdiri kamu. Teriak Doni sambil menunjuk wajah Bayu dengan kasar. Bayu berdiri perlahan di pojok ruangan. Semua mata tertuju padanya dengan pandangan menyalahkan. Ada apa Pak Doni? Tanya Bayu dengan suara pelan yang terdengar gemetar. Ada apa kamu tanya? Lihat ini. Gara-gara kamu salah memasukkan angka desimal,
Perusahaan hampir rugi ratusan juta rupiah untuk pengadaan barang bulan ini. Kamu sengaja ya mau sabotase kantor? Atau memang kamu itu terlalu tolol untuk sekadar memasukkan data? Maki Doni di depan semua orang. Riko ikut menimpali dari kursi belakang. Pantas saja kemarin saya lihat dia main ponsel terus. Ternyata kerjaannya asal-asalan. Pecat saja Pak. Orang kayak begini cuma jadi benalu. Doni berjalan mendekati Bayu lalu melempar map laporan itu ke lantai. Beresin ini sekarang. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus tanggung jawab atas kerugian ini. Gaji kamu bulan ini saya potong habis untuk ganti rugi. Bayu berjongkok untuk memungut kertas-kertas yang berserakan di bawah kaki Doni. Baik, saya tanggung jawab Pak Doni, jawab Bayu lirih. Saat menunduk mengambil kertas, Bayu melihat sepatu pantofel mahal milik Doni. Dia tahu persis bahwa kesalahan data itu sebenarnya adalah manipulasi yang dilakukan Doni untuk menutupi uang korupsi pribadinya. Bayu mengambil napas dalam. Dia sudah mendapatkan semua bukti digital yang dia butuhkan. Biarlah sekarang dia menjadi kambing hitam, karena sebentar lagi dia yang akan menyembelih serigala-serigala itu satu persatu. Suasana kantor masih terasa tegang setelah kejadian di ruang rapat kemarin. Bayu berjalan menuju mejanya sambil membawa beberapa berkas yang harus ia susun ulang. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Doni yang sedang asyik berbincang dengan sekretaris direktur. Doni sengaja menjulurkan kakinya hingga Bayu tersandung dan hampir terjatuh. Berkas di tangannya berhamburan di lantai lorong kantor yang mengkilap itu. Duh, kamu ini memang tidak punya mata ya Bayu? Jalan lurus saja tidak bisa. Ejek manajer Doni sambil tertawa keras. Bayu segera berlutut untuk mengumpulkan kertas-kertas itu. Sarah, seorang karyawan bagian keuangan yang sedari tadi memperhatikan, merasa ada yang aneh. Biasanya Bayu akan terlihat sangat sedih atau gemetar ketakutan. Namun kali ini, meskipun wajahnya menunduk, Bayu terlihat sangat tenang. Saat Bayu mendongak sebentar untuk meminta maaf, Sarah melihat sesuatu yang janggal. Bayu menunjukkan sebuah lengkungan bibir yang sangat tipis. Itu bukan raut muka orang yang sedang merasa malu atau terhina. Maafkan keteledoran saya manajer Doni, kata Bayu pelan. Setelah Doni pergi sambil terus mengomel, Sarah menghampiri Bayu. Kamu tidak apa-apa, Bey? Jangan terlalu dimasukkan ke hati omongan Pak Doni. Bayu hanya menatap Sarah sebentar lalu mengangguk singkat. Dia segera kembali ke meja kerjanya dan membuka laptop miliknya. Jarinya menari lincah di atas papan ketik. Dia melakukan proses update sistem secara tersembunyi. Tanpa ada yang menyadari, data di dalam spreadsheet yang sedang dikerjakan Doni mulai berubah dengan sendirinya. Angka-angka itu bergeser pelan, menciptakan lubang besar dalam laporan pertanggungjawaban yang sedang disiapkan sang manajer. Bayu terus bekerja sambil sesekali melirik ke arah ruangan Doni. Permainan baru saja dimulai dan dia sudah tidak sabar melihat langkah selanjutnya. Kegaduhan pecah di dalam ruangan pribadi Doni tepat saat jam makan siang dimulai. Suara hantaman benda keras ke atas meja terdengar sampai ke area kubikel karyawan. Tidak lama kemudian, Doni keluar dari ruangannya dengan wajah yang sangat pucat dan berkeringat dingin. Dia memegang beberapa lembar kertas hasil cetakan yang terlihat penuh dengan coretan tinta merah. Siapa yang menyentuh dokumen saya? Kenapa angka-angka ini bisa berubah semua? Riko, sini kamu. Teriak manajer Doni dengan suara serak. Riko berlari menghampiri dengan wajah bingung. Ada apa, Pak? Saya tidak menyentuh file Bapak sama sekali sejak tadi pagi. Jangan bohong kamu. Ini laporan buat audit besok pagi. Kalau datanya berantakan begini, saya bisa dituduh melakukan penggelapan dana kantor. Cepat panggilkan bagian IT untuk cek komputer saya. Perintah Doni dengan ekspresi panik yang sangat berlebihan di sudut ruangan. Bayu sedang duduk tenang sambil menikmati kotak makan siangnya. Dia memperhatikan bagaimana tim operasional mulai saling menyalahkan satu sama lain. Suasana kerja yang biasanya kompak dalam menindasnya kini mulai retak karena rasa saling tidak percaya. Sarah yang berada di dekat sana kembali melirik ke arah Bayu. Dia melihat Bayu sangat lahap memakan nasinya seolah-olah tidak terjadi kekacauan apapun di sekitarnya. Mas Bayu tidak mau bantu Pak Doni? Sepertinya dia sangat butuh bantuan administrasi sekarang. Tanya Sarah pelan. Bayu menelan makanannya lalu menjawab dengan nada datar.
Saya kan cuma karyawan kontrak yang tidak penting, Mbak Sarah. Pak Doni bilang saya ini beban kantor. Jadi lebih baik saya diam saja supaya tidak menambah beban mereka. Jawaban itu membuat Sarah terdiam 1000 bahasa. Dia mulai merasa bahwa pria pendiam di depannya ini sedang menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Sementara itu, Doni semakin berteriak histeris karena layar komputernya mendadak berubah menjadi biru total. Doni benar-benar kehilangan akal sehatnya sore itu. Karena sistem komputernya belum juga pulih, dia terpaksa meminta Bayu untuk mengetik ulang beberapa dokumen secara manual. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Bayu. Dia sengaja berpura-pura sangat lambat dalam mengetik dan sering melakukan kesalahan kecil agar Doni semakin marah dan merendahkannya. Kamu itu memang tidak punya otak ya Bayu. Masukkan data begini saja salah terus. Memang dasar sampah tetap saja sampah. Maki manajer Doni sambil menggebrak meja kerja Bayu. Bayu hanya tertunduk dan berkali-kali mengucapkan kata maaf dengan suara yang dibuat gemetar. Maaf Pak Doni. Saya sedang pusing karena banyak sekali tumpukan dokumen yang harus saya pindahkan ke draft email Bapak. Doni mendengus kasar lalu melemparkan sebuah dikis yang berisi kode akses cadangan ke arah Bayu. Pakai ini. Login ke akun administrator cadangan di laptop kamu sekarang. Saya harus kirim laporan ini dalam 10 menit atau jabatan saya terancam. Kerjakan dengan cepat dan jangan banyak tanya. Begitu Doni pergi ke toilet untuk mencuci muka, gerakan tangan Bayu yang tadinya lambat mendadak berubah menjadi sangat gesit. Dia memasukkan dikis itu ke dalam laptop miliknya. Dengan kode akses administrator yang baru saja diberikan Doni secara cuma-cuma, Bayu kini memiliki kendali penuh atas seluruh jaringan kantor. Dia tidak hanya memperbaiki data Doni, tapi juga menanamkan sebuah virus mata-mata yang akan merekam semua percakapan di dalam ruangan sang manajer. Bayu tersenyum sangat tipis saat melihat progres pengunduhan data rahasia perusahaan mencapai angka 100%. Dia telah berhasil masuk ke dalam jantung sistem keamanan yang paling tinggi tanpa ada satu orang pun yang mencurigainya. Bagi semua orang, dia hanyalah si bodoh Bayu yang selalu menjadi sasaran empuk hinaan mereka setiap hari. Malam mulai larut di kantor namun Bayu masih setia duduk di depan komputer jinjing miliknya. Cahaya lampu ruangan yang terang benderang menerangi wajahnya yang terlihat sangat fokus. Setelah berhasil menembus akses paling tinggi, Bayu mulai menelusuri tumpukan data lama yang disembunyikan dalam folder berkode khusus. Jarinya menari lincah di atas papan ketik sementara matanya menyisir setiap baris informasi keuangan perusahaan. Tiba-tiba gerakannya terhenti. Sebuah dokumen berjudul Proyek Pembersihan Aset muncul di layar. Dokumen itu berisi rincian aliran dana masuk yang tidak wajar selama 2 tahun terakhir. Nama manajer Doni tertulis jelas di sana sebagai penanggung jawab utama. Bayu menarik napas panjang. Dia menemukan bukti bahwa Doni bukan hanya seorang atasan yang kasar, tapi juga pencuri yang licik. Doni selama ini memanipulasi biaya operasional kantor untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini alasan kamu begitu takut kalau sistem ini disentuh orang lain? Gumam Bayu pelan. Dia segera melakukan proses copy-paste semua data tersebut ke dalam penyimpanan awan pribadinya. Bayu juga menemukan beberapa rekaman suara percakapan rahasia antara Doni dan seorang pemasok barang yang membicarakan soal pembagian uang suap. Informasi ini lebih dari cukup untuk membuat Doni membusuk di penjara. Bayu menutup komputer jinjing itu lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Dia tidak merasa senang, melainkan merasa jijik melihat betapa busuknya sistem yang dijalankan oleh orang-orang yang selama ini merendahkannya. Dia mengambil telepon genggamnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat tanpa nama ke nomor pribadi Doni. Isinya hanya satu kalimat singkat. Saya tahu apa yang kamu sembunyikan di folder aset. Bayu mematikan ponselnya lalu beranjak pergi meninggalkan kantor yang sunyi itu dengan langkah kaki yang terdengar mantap di lorong. Keesokan paginya suasana kantor terasa sangat mencekam bagi manajer Doni. Wajahnya yang biasanya sombong kini terlihat sangat kusam dan penuh kecemasan. Dia terus-menerus melihat ke sekeliling ruangan seolah ada yang sedang mengawasinya. Doni mencoba membuka kembali file laporan keuangannya namun sistem selalu menolak aksesnya. Setiap kali dia mencoba masuk, muncul pesan kesalahan di layar yang mengatakan bahwa identitasnya tidak dikenali oleh peladen pusat. Sial, kenapa sistem ini tidak mau terbuka? Riko, kemari kamu sekarang. Teriak manajer Doni dari dalam ruangannya dengan suara yang sangat histeris.
Riko berlari masuk dengan napas terengah-engah. Ada apa lagi Pak Doni? Saya sudah coba panggil bagian I tapi mereka bilang akun Bapak sedang dalam masa pemeriksaan otomatis. Masa pemeriksaan apa maksud kamu? Saya ini manajer di sini. Cepat cari tahu siapa yang berani mengubah pengaturan akses saya. Bentak Doni sambil membanting pulpen di atas meja kerjanya. Sementara itu di luar ruangan, Bayu sedang sibuk memindahkan beberapa data kecil dari akun pengadaan ke akun kesejahteraan karyawan. Dia melakukannya dengan sangat halus sehingga tidak akan memicu alarm keamanan sistem. Bayu ingin Doni merasakan perlahan-lahan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dia banggakan. Bayu sengaja berjalan melewati ruangan Doni sambil membawa setumpuk dokumen administrasi. Doni melihatnya dari balik kaca ruangan dengan tatapan yang sangat tajam sekaligus penuh ketakutan. Bayu hanya menoleh sekilas lalu melanjutkan jalannya dengan tenang. Dia tahu bahwa tekanan mental adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada sekadar laporan fisik. Doni mulai kehilangan kontrol atas dirinya sendiri sementara Bayu baru saja menggerakkan bidak catur pertamanya di papan permainan ini. Sarah mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan Bayu. Sejak rentetan kekacauan sistem yang menimpa manajer Doni, Sarah terus memperhatikan gerak-gerik rekan kerjanya yang pendiam itu. Siang itu saat jam istirahat, Sarah sengaja tetap berada di meja kerjanya untuk memantau apa yang dilakukan Bayu. Dia melihat Bayu sedang asyik mengetik di telepon genggamnya dengan kecepatan yang sangat tidak wajar untuk orang awam. "Mas Bayu, kok tumben tidak ikut makan siang bareng teman-teman yang lain?" tanya Sarah sambil menghampiri meja Bayu secara tiba-tiba. Bayu sedikit terkejut namun dengan cepat dia membalikkan telepon genggamnya ke atas meja. "Oh, ini Mbak Sarah. Saya cuma lagi balas pesan dari ibu di kampung. Lagi pula banyak kerjaan yang harus segera saya rapikan di sini." Sarah memicingkan matanya. "Kerjaan yang mana? Bukannya tugas administrasi kamu sudah selesai semua kemarin? Saya perhatikan kamu sekarang sering sekali memegang ponsel sambil melihat ke arah ruangan Pak Doni." Bayu hanya tersenyum tipis. "Mungkin cuma perasaan Mbak Sarah saja. Saya kan cuma karyawan kontrak yang tidak punya kuasa apa-apa di sini. Mana mungkin saya bisa melakukan hal-hal aneh seperti yang Mbak pikirkan." Meskipun Bayu menjawab dengan sangat tenang, Sarah merasa detak jantungnya berdegup lebih kencang. Ada aura dingin yang terpancar dari cara bicara Bayu yang baru. Sarah merasa bahwa Bayu yang dia kenal dulu sebagai pria culun yang mudah ditindas kini telah menghilang. Dia hampir saja melihat isi layar ponsel Bayu jika saja Riko tidak tiba-tiba datang dan memanggil Bayu untuk menghadap Doni lagi. Sarah berdiri mematung sambil terus menatap punggung Bayu yang menjauh. Dia yakin bahwa Bayu bukanlah orang biasa dan kekacauan di kantor ini pasti ada hubungannya dengan pria itu. Manajer Doni berdiri di tengah ruangan kantor dengan wajah yang memerah padam dan napas memburu. Dia baru saja menerima surat peringatan pertama dari direksi karena ketidaksesuaian data pengadaan barang yang semakin kacau. Rasa frustrasinya memuncak dan dia butuh seseorang untuk disalahkan agar harga dirinya tidak hancur. Matanya menyapu ruangan dan langsung tertuju pada Bayu yang sedang tenang merapikan tumpukan kertas di mejanya. "Bayu, sini kamu dasar pembawa sial!" teriak manajer Doni dengan suara menggelegar hingga beberapa karyawan berjengit kaget. Bayu berjalan menghampiri dengan langkah pelan dan kepala sedikit menunduk seperti biasanya. Begitu sampai di depan meja Doni, sebuah map tebal dilemparkan hingga mengenai dada Bayu. Kertas-kertas di dalamnya berserakan di lantai. Doni melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Bayu. "Kamu itu memang sampah ya? Gara-gara input data kamu yang lambat dan penuh salah. Saya yang kena semprot direktur. Orang tua kamu pasti malu punya anak tolol kayak kamu. Kamu itu tidak lebih dari kotoran di bawah sepatu saya." Maki Doni sambil menunjuk-nunjuk kening Bayu dengan jari telunjuknya secara kasar. Beberapa staf lain hanya bisa diam karena takut kena imbas amarah Doni. Hinaan itu sangat personal dan menusuk perasaan siapapun yang mendengarnya. Namun di saat semua orang mengira Bayu akan menangis, Bayu justru mengangkat wajahnya perlahan. Dia menatap langsung ke dalam mata Doni dengan pandangan yang sangat tajam dan tidak berkedip sama sekali. "Kenapa kamu lihat saya begitu? Mau melawan?" "Hah?" tantang Doni dengan nada semakin tinggi. "Saya hanya sedang mengingat wajah Bapak saat ini Pak Doni. Agar nanti saya tidak lupa siapa yang paling keras berteriak di ruangan ini."
Jawab Bayu dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Doni terdiam sejenak karena merasa ada sesuatu yang berbeda dari keberanian Bayu. Namun kesombongannya kembali mengambil alih dan dia menyuruh Bayu segera pergi dari hadapannya. Bayu berbalik pergi tanpa mengambil kembali map yang jatuh di lantai. Dia tahu bahwa hari ini adalah puncak dari penderitaannya dan esok adalah awal dari pembalasannya. Pagi itu kantor digemparkan oleh kedatangan 2 orang petugas keamanan internal dari kantor pusat. Mereka langsung menuju meja kerja Riko, orang kepercayaan Doni yang paling sering ikut menghina Bayu. Riko yang saat itu sedang asyik bermain game di ponselnya terlonjak kaget saat pundaknya ditepuk dengan keras. Saudara Riko Ardiansyah, Anda diminta ikut kami ke ruang pemeriksaan sekarang juga atas dugaan manipulasi data log masuk peladen perusahaan. Ucap salah satu petugas dengan nada tegas. Wajah Riko seketika menjadi sepucat kertas. Apa? Salah apa saya? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Ini pasti ada salah paham. Riko mencoba mencari perlindungan dengan menatap ke arah ruangan Doni. Namun pintu ruangan sang manajer tertutup rapat. Doni sendiri sedang ketakutan di dalam sana karena akun miliknya juga sedang diaudit secara besar-besaran. Bayu yang duduk tidak jauh dari sana hanya memperhatikan kejadian itu sambil terus mengetik di laptop miliknya. Dia telah mengatur agar semua jejak digital manipulasi data yang dia lakukan seolah-olah berasal dari alamat IP milik komputer Riko. Pak Doni, tolong saya Pak Doni, teriak Riko saat diseret paksa keluar dari area kerja oleh petugas keamanan. Semua karyawan berdiri dari kursi mereka dan menonton dengan wajah penuh ketakutan. Mereka mulai saling berbisik tentang siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Bayu menyesap teh hangatnya perlahan sambil menatap layar monitor yang menampilkan status pengiriman dokumen anonim ke bagian kepatuhan perusahaan. Dia telah mengirimkan bukti-bukti transaksi gelap yang melibatkan Riko sebagai perantara uang suap untuk Doni. Satu kaki tangan Doni telah patah dan Bayu merasa bahwa ini adalah awal yang sangat manis untuk rencananya. Tidak ada satupun orang yang berani tertawa lagi di kantor hari itu. Setelah penangkapan Riko, suasana di kantor menjadi sangat aneh dan penuh kecurigaan. Sarah duduk di mejanya sambil membolak-balik berkas dengan pikiran yang tidak tenang. Dia mulai menyadari sebuah pola yang sangat mengerikan. Pertama, sistem Doni rusak total setelah menghina Bayu di Pentri. Kedua, laporan keuangan kacau balau tepat setelah Bayu dijadikan kambing hitam. Dan sekarang, Riko ditangkap setelah menghina orang tua Bayu di depan umum. Ini tidak mungkin kebetulan, bisik Sarah pada dirinya sendiri. Dia memberanikan diri untuk mendekat ke arah meja Bayu yang sedang sibuk menyusun arsip fisik di rak belakang. Sarah memperhatikan gerak-gerik Bayu yang sangat teratur. Setiap kali ada orang yang melewatinya dengan tatapan sinis, Bayu hanya membalas dengan tatapan datar yang membuat orang tersebut langsung membuang muka ketakutan. Mas Bayu, kamu tahu tidak kenapa Riko bisa sampai ditangkap petugas pusat? Tanya Sarah mencoba memancing reaksi. Bayu berhenti sejenak dari aktivitasnya lalu menoleh ke arah Sarah. Dunia ini berputar Mbak Sarah. Kadang orang yang merasa di atas lupa kalau tanah tempat dia berdiri bisa saja amblas sewaktu-waktu. Mungkin itu yang terjadi pada Mas Riko. Sarah merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar jawaban Bayu. Nada bicara itu sangat tenang namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Di saat yang sama, salah satu staf administrasi yang dulu ikut menertawakan Bayu di Pentri tiba-tiba mendapati ponselnya terkunci total dan tidak bisa digunakan. Orang tersebut mulai panik dan berteriak karena semua data pribadinya hilang dalam sekejap. Melihat kekacauan itu, Bayu hanya kembali melanjutkan pekerjaannya merapikan arsip seolah tidak terjadi apa-apa. Sarah mundur perlahan dan kembali ke mejanya dengan tangan yang gemetar. Dia menyadari satu hal penting bahwa Bayu bukanlah korban di kantor ini, melainkan sang pemangsa yang sedang menunggu waktu tepat untuk menerkam semua orang yang pernah menginjaknya. Pola itu sudah jelas dan sekarang semua orang mulai merasakannya. Manajer Doni duduk di kursinya dengan napas yang memburu. Kegelisahan menyelimuti pikirannya setelah Riko ditangkap. Dia mulai curiga bahwa ada seseorang yang secara sengaja menyabotase sistem kantor dari dalam. Kecurigaannya langsung tertuju pada Bayu, si karyawan kontrak yang selama ini dia injak. Doni berjalan keluar ruangan dengan langkah yang dihentak-hentakkan menuju meja Bayu. Dia segera merampas ponsel milik Bayu yang sedang tergeletak di atas meja tanpa permisi. Buka ponsel kamu sekarang Bayu.
Saya mau lihat apa yang kamu sembunyikan di dalam sini. Bentak manajer Doni dengan mata yang melotot lebar. Bayu berdiri perlahan dengan wajah yang tetap tenang. Maaf Pak Doni, itu adalah privasi saya. Bapak tidak punya hak untuk memeriksa ponsel pribadi saya tanpa izin resmi dari bagian personalia. Doni tertawa mengejek dengan suara yang sangat melengking. Privasi? Di kantor ini saya adalah hukumnya. Cepat buka kuncinya atau saya pecah ponsel ini sekarang juga di depan muka kamu. Beberapa karyawan lain berhenti bekerja dan menonton drama tersebut dengan wajah tegang. Bayu menarik napas panjang lalu mengulurkan tangannya untuk membuka kunci layar ponsel tersebut menggunakan sidik jari. Doni segera merebutnya kembali dan menyisir setiap aplikasi yang ada. Dia mencari aplikasi peretasan atau pesan rahasia yang mencurigakan. Namun yang dia temukan hanyalah foto-foto tumpukan berkas administrasi dan daftar belanja bulanan di aplikasi Notepad. Mana? Di mana kamu simpan data-data kantor itu? Teriak Doni sambil melempar ponsel itu kembali ke meja hingga terpental. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Saya hanya mengerjakan apa yang Bapak perintahkan semampu saya. Jawab Bayu dengan nada suara yang sangat rendah. Doni merasa sangat bodoh di depan stafnya sendiri. Dia tidak menemukan bukti fisik apapun yang bisa menyudutkan Bayu. Padahal beberapa detik sebelum Doni datang, Bayu sudah mengaktifkan fitur penyembunyian otomatis yang membuat seluruh sistem operasi peretasannya menghilang dari tampilan layar. Bayu mengambil ponselnya lalu memasukkannya ke saku celana. Dia tahu Doni mulai gila karena rasa takut yang dia ciptakan sendiri. Siang itu kantor terasa sangat sunyi meskipun semua kursi terisi penuh. Tidak ada lagi suara tawa ejekan yang biasanya terdengar dari arah pentri. Bayu berjalan menuju mesin kopi dengan langkah yang sangat santai. Di sana ada dua orang karyawan yang dulu sering menertawakannya sedang berbisik ketakutan. Begitu melihat Bayu datang, mereka langsung terdiam dan berusaha menghindari kontak mata. Kenapa diam saja? Biasanya kalian punya banyak cerita lucu tentang saya. Ucap Bayu sambil menekan tombol di mesin kopi. Salah satu karyawan mencoba memberanikan diri. Kami cuma lagi capek saja, Bey. Tidak ada maksud apa-apa kok. Bayu menoleh perlahan sambil memegang cangkir kopinya yang masih panas. Baguslah kalau begitu. Karena saya baru saja merapikan data absensi dan bonus kalian untuk bulan depan. Sayang sekali kalau ada kesalahan kecil yang membuat bonus itu hangus karena perilaku yang tidak profesional. Mendengar hal itu, wajah kedua karyawan tersebut seketika berubah menjadi sangat pucat. Mereka tahu bahwa Bayu sekarang memegang kendali atas input data administrasi yang sangat krusial bagi pendapatan mereka. Bayu kemudian berjalan menuju ruangan Doni tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia masuk ke dalam dan meletakkan sebuah map di atas meja sang manajer yang sedang melamun. Sekarang giliran saya Pak Doni. Saya sudah menyiapkan laporan audit internal mandiri yang akan dikirim ke direksi sore ini. Bapak mungkin mau memeriksanya dulu sebelum semua orang tahu tentang aliran dana ke rekening pribadi Mas Riko yang bermuara ke rekening Bapak. Ucap Bayu dengan nada suara yang sangat berbeda dari biasanya. Doni terlonjak dari kursinya hingga kursinya terjungkal ke belakang. Apa maksud kamu? Kamu berani mengancam saya? Ini bukan ancaman Pak Doni. Ini adalah konsekuensi. Masih mau ketawa seperti waktu di Pentri dulu? Tanya Bayu sambil menatap lurus ke arah mata Doni yang kini gemetar ketakutan. Kabar tentang keberanian Bayu masuk ke ruangan Doni tanpa izin mulai menyebar luas di kantor. Sarah yang semakin penasaran akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Bayu sebelum dia bekerja di sini. Dia memanfaatkan waktu istirahat untuk menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di pusat data industri teknologi. Tolong cek nama Bayu Aditama. Dia sekarang jadi karyawan kontrak di kantor saya. Tapi sepertinya dia terlalu pintar untuk posisi itu. Bisik Sarah melalui telepon di tangga darurat. Beberapa menit kemudian, temannya mengirimkan sebuah dokumen digital yang terkunci. Begitu Sarah berhasil membukanya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana tertera foto Bayu dengan setelan jas mahal di sebuah acara penghargaan teknologi internasional 5 tahun yang lalu. Bayu ternyata adalah mantan kepala arsitek keamanan sistem di sebuah perusahaan rintisan terbesar yang pernah menyelamatkan Bank Nasional dari serangan siber besar-besaran. Dia menghilang dari industri setelah dituduh melakukan pelanggaran kode etik yang ternyata adalah jebakan dari pesaing bisnisnya. Jadi ini alasan kenapa dia bisa mengendalikan semua sistem di sini dengan sangat mudah.
Gumam Sarah dengan mata yang melotot tidak percaya. Saat Sarah kembali ke area meja kerja, dia melihat Bayu sedang membantu seorang kurir membawakan kotak besar. Penampilan Bayu kembali terlihat culun dan lemah seperti biasanya. Namun sekarang Sarah tahu bahwa itu semua hanyalah topeng yang sangat rapi. Bayu menyadari bahwa Sarah sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dia memberikan anggukan kecil kepada Sarah yang membuat wanita itu langsung memalingkan wajah karena merasa rahasia besar itu mulai membakar pikirannya. Bayu kemudian kembali duduk di mejanya dan membuka sebuah folder rahasia di komputernya. Folder itu berisi foto-foto petinggi perusahaan yang selama ini menjadi pelindung Doni. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Doni, tapi dia ingin meruntuhkan seluruh sistem yang membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Pagi hari di kantor dimulai dengan kegaduhan luar biasa di lantai manajemen puncak. Manajer Doni datang dengan langkah 1000 sambil membawa tas jinjingnya yang tampak berat. Wajahnya sangat pucat dan keringat membasahi dahi hingga ke leher kemeja birunya. Dia baru saja mendapat kabar bahwa tim audit dari pusat akan datang mendadak dalam waktu 1 jam untuk memeriksa semua berkas fisik dan data digital di komputernya. Bayu, sini kamu cepat. Bantu saya pindahkan semua berkas tahun lalu ke gudang bawah sekarang juga. Teriak manajer Doni dengan suara melengking penuh kepanikan. Bayu berjalan menghampiri tanpa ekspresi sedikit pun. Dia melihat Doni yang sedang sibuk memasukkan beberapa map secara acak ke dalam kardus dengan tangan yang gemetar hebat. Doni tampak seperti orang gila yang sedang berusaha menyembunyikan bangkai di tengah ruangan yang terang benderang. Maaf Pak Doni, saya sedang sibuk menyiapkan laporan harian untuk direksi. Bukankah Bapak bilang saya hanya beban kantor? Jadi lebih baik saya tidak ikut campur urusan berkas penting Bapak. Jawab Bayu dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Doni menghentikan gerakannya lalu menatap Bayu dengan mata melotot lebay. Kamu berani membangkang sekarang? Saya perintahkan kamu bantu saya. Kalau saya jatuh, saya pastikan kamu juga akan saya seret keluar dari kantor ini. Bayu hanya berdiri tegak sambil melipat tangan di dada. Bapak tidak punya kuasa lagi untuk menyeret siapapun. Perhatikan layar komputer Bapak sekarang juga. Doni menoleh ke arah meja kerjanya. Layar monitor itu mendadak menampilkan barisan angka berwarna merah yang terus bergerak mundur seperti bom waktu. Semua akses keluar masuk data di ruangan itu telah terkunci secara otomatis. Doni mencoba mematikan paksa komputernya tapi tidak berhasil. Dia mulai berteriak frustrasi sambil memukul-mukul meja dengan kepalan tangannya. Sementara itu, Bayu hanya berbalik pergi meninggalkan Doni yang semakin tenggelam dalam ketakutan luar biasa. Suasana kantor mendadak sunyi ketika suara dari pelantang telinga di setiap sudut ruangan tiba-tiba berbunyi. Awalnya hanya suara kresek kecil, namun detik berikutnya, suara yang sangat akrab terdengar dengan jelas ke seluruh penjuru lantai. Itu adalah suara manajer Doni saat sedang merundung Bayu di pentri beberapa minggu yang lalu. Semua karyawan langsung berhenti bekerja dan saling pandang dengan ekspresi syok yang sangat berlebihan. Orang kaya kamu MAH cocoknya bersihin meja sama nyapu lantai, bukan kerja di kantor mentereng begini. Suara Doni terdengar sangat kencang dan kasar melalui sistem audio kantor. Doni yang baru saja keluar dari ruangannya langsung membeku di tempat. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah tua karena malu. Dia mencoba berlari menuju ruang kontrol suara tapi pintunya sudah terkunci rapat dari dalam. Rekaman itu terus berputar, menampilkan semua hinaan verbal dan rencana jahat Doni untuk mengambing hitamkan Bayu dalam kasus korupsi pengadaan barang. Gaji kamu bulan ini saya potong habis untuk ganti rugi. Dasar tolol. Suara rekaman itu terus bergema tanpa henti. Bayu berdiri di tengah area kubikel sambil memegang cangkir kopinya dengan santai. Beberapa karyawan yang dulu ikut menertawakan Bayu kini menunduk dalam karena merasa sangat malu dan takut. Mereka menyadari bahwa selama ini setiap kata hinaan yang mereka ucapkan telah tersimpan rapi sebagai bukti kejahatan moral yang tak terbantahkan. Sarah mendekati Bayu dengan wajah gemetar. Mas Bayu, kamu yang melakukan ini semua. Bayu hanya menyesap kopinya sedikit lalu menaruh cangkir itu di meja. Saya hanya mengembalikan apa yang pernah mereka berikan kepada saya Mbak Sarah. Suara kebenaran memang terkadang terdengar sangat memekakan telinga bagi mereka yang suka berbohong. Doni jatuh terduduk di lantai lorong sambil menutupi kedua telinganya dengan histeris.
Dia tidak bisa melarikan diri dari suaranya sendiri yang kini menghancurkan reputasinya dalam sekejap di depan seluruh rekan kerja. Setelah rekaman itu berakhir, tim audit pusat bersama 2 orang direktur utama akhirnya sampai di lantai tersebut. Mereka tidak langsung menuju ruangan Doni, melainkan berjalan lurus ke arah meja administrasi tempat Bayu duduk. Semua staf kantor berdiri kaku dengan jantung berdebar kencang. Mereka mengira Bayu akan segera dipecat karena telah mengacaukan sistem audio kantor secara ilegal. Selamat pagi Bapak Bayu Aditama. Maaf kami sedikit terlambat sampai di sini karena harus mengumpulkan sisa bukti tambahan di kantor cabang. Ucap salah satu direktur utama sambil membungkukkan badan sedikit di depan Bayu. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Orang-orang yang dulu meremehkan Bayu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang direktur utama yang sangat berkuasa justru menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada seorang karyawan kontrak yang mereka anggap sampah. Bayu berdiri perlahan dari kursinya. Penampilannya masih sama dengan kemeja putih sederhana. Namun aura kepemimpinannya kini terpancar sangat kuat. Dia tidak lagi menunduk. Bayu berjalan menuju tengah ruangan lalu menatap ke arah Doni yang masih gemetar di lantai. Sekarang semua sudah jelas. Saya sudah menyerahkan semua bukti audit digital yang saya kumpulkan selama 3 bulan menyamar di sini. Masih mau tertawa Pak Doni? Atau ada hinaan lain yang ingin Bapak sampaikan di depan jajaran direksi? Tanya Bayu dengan suara yang sangat berwibawa dan kencang. Doni mencoba bicara namun hanya suara gagap yang keluar dari mulutnya. Para direktur segera memerintahkan petugas keamanan untuk membawa Doni dan semua dokumen di ruangannya. Bayu kemudian melihat ke arah rekan-rekan kerjanya yang lain. Suasana yang tadinya berisik dengan bisikan kini benar-benar senyap. Tidak ada satupun orang yang berani menarik napas dengan keras. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah menginjak-injak singa yang sedang bersembunyi di balik kulit domba. Ruang rapat utama di lantai paling atas penuh sesak oleh para petinggi perusahaan dan jajaran komisaris. Pencahayaan ruangan sangat benderang, memantul di atas meja kaca yang panjang. Manajer Doni duduk di kursi tengah dengan tubuh yang terus gemetar dan wajah yang pucat pasi. Di depan semua orang, sebuah layar besar menampilkan rincian aliran dana ilegal yang sangat rapi. Semua bukti korupsi itu dipaparkan secara otomatis oleh sistem yang telah dikunci oleh Bayu sebelumnya. Apa maksud semua ini Saudara Doni? Data ini menunjukkan kamu telah mencuri uang perusahaan selama 3 tahun terakhir dengan menggunakan nama karyawan kontrak. Ucap direktur utama dengan suara yang sangat berat dan penuh amarah. Doni mencoba bicara namun suaranya tercekat di tenggorokan. Itu tidak benar Pak Direktur. Saya dijebak. Bayu yang melakukan semua ini. Dia yang punya akses ke sistem itu. Tepat saat itu pintu ruang rapat terbuka perlahan. Bayu masuk dengan langkah yang sangat tegap dan berwibawa. Dia tidak lagi mengenakan kacamata culunnya. Dia berdiri di ujung meja sambil menatap tajam ke arah Doni yang sudah tidak berdaya. Semua orang di ruangan itu terdiam melihat aura yang terpancar dari sosok yang selama ini mereka anggap remeh. Data tidak pernah berbohong Pak Doni. Semua transaksi itu dilakukan melalui alamat IP pribadi milik Anda di luar jam kantor. Saya hanya membantu membukakan jalan agar kebenaran ini bisa terlihat oleh semua orang di sini. Ucap Bayu dengan nada suara yang sangat tenang namun sangat berwibawa. Direktur utama memukul meja dengan sangat keras hingga semua orang tersentak. Cukup. Keamanan sudah di depan pintu. Doni, kamu akan langsung dibawa ke kantor polisi sekarang juga. Dan untuk Anda Saudara Bayu, saya minta maaf karena kami baru menyadari siapa sebenarnya orang yang kami pekerjakan sebagai tenaga kontrak selama ini. Doni diseret keluar oleh 2 petugas keamanan dengan ekspresi wajah yang sangat hancur dan histeris. Dia menangis sambil memohon ampun namun tidak ada satupun orang yang menaruh simpati padanya. Kejatuhannya sangat cepat dan sangat memalukan di depan seluruh rekan kerja yang dulu sangat dia sombongkan. Pagi hari terakhir Bayu di kantor terasa sangat berbeda. Suasana yang biasanya berisik oleh candaan sinis kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Bayu berjalan menuju pentri untuk mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal. Begitu dia melangkah masuk, beberapa karyawan yang sedang berbincang langsung mendadak diam 1000 bahasa. Mereka berdiri mematung sambil menundukkan kepala saat Bayu melewati mereka. Bayu berdiri tepat di tempat dia pernah dijatuhkan kopinya oleh Doni pada hari pertama.
Dia memandangi lantai yang kini sangat bersih dan mengkilap itu. Sarah menghampirinya dengan langkah ragu-ragu dan membawa sebuah kotak kecil sebagai kenang-kenangan dari teman-teman kantor. Mas Bayu, maafkan kami semua atas apa yang terjadi selama ini. Kami benar-benar tidak tahu kalau Mas Bayu adalah orang hebat. Ucap Sarah dengan suara yang sedikit bergetar karena rasa sungkan. Bayu menatap Sarah lalu beralih menatap semua orang di dalam pentri. Keheningan itu berlangsung cukup lama hingga membuat suasana semakin tegang. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara atau bahkan sekadar batuk. Lucu ya? Dulu di tempat ini kalian tertawa sangat keras saat melihat saya terhina. Sekarang, kenapa kalian semua diam? Tanya Bayu dengan nada yang sangat datar. Semua orang semakin menunduk dengan wajah yang memerah karena malu. Bayu mengambil cangkir pribadinya lalu berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia telah memberikan pelajaran paling berharga bagi mereka bahwa kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada jabatan atau suara yang paling keras, melainkan pada kecerdasan dan kesabaran yang tersimpan diam. Bayu meninggalkan gedung kantor itu dengan kepala tegak, meninggalkan semua kenangan buruk yang kini telah berganti dengan rasa hormat yang lahir dari ketakutan. Kantor itu benar-benar terdiam menyaksikan kepergian sang ahli keamanan yang dulu mereka injak. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan inspirasi berhenti sampai di sini. Subscribe, agar kamu selalu ingat. Kamu juga bisa bangkit. Kamu juga bisa menang. Nyalakan notifikasi, karena perjalanan berikutnya mungkin jadi yang mengubah hidupmu.